Tubuh seksi Hua Zixia ini sangat menggoda. Ternyata malah murah untuk Jiao Jiao. Tapi Jiao Jiao ini, meskipun tubuhnya sedikit kecil, namun bagian yang penting tetap ada. Lagi mikirin apa? Jadi menantu palsu yang terpuruk di sini itu tidak ada gunanya. Jangan takut, besok pagi kita ambil uang dan pergi. Kenapa di cangkir ini ada rasa teh pengantar tidur? Atau mungkin yang khas, teh pengantar tidur yang kuat. Ini perintah Tuan untuk diam-diam memberikan obat kepada nona kedua. Apa? Hahaha. Tolong turunkan suhu AC sedikit. Panas sekali. Tidak panas. Aku malah merasa sedikit dingin. Kenapa aku merasa semakin panas? Panas sekali. Sangat gerah. Kak Zixia, wajahmu merah sekali. Sangat panas. Panas sekali. Semakin panas. Kamu lagi ngapain? Tidak bisa punya sedikit privasi. Ngomong apa sih? Ayo cepat ikut aku. Kamu berpakaian seperti ini. Aku mau kemana sama kamu? Tidak semudah itu. Ini menyangkut nyawa. Sekarang kakak tidak beres. Kamu kan dokter ajaib. Cepat ikut aku. Panas sekali. Kak Zixia, kamu tenang sedikit. Panas. Dokter ajaib, cepat pikirkan cara. Tapi kalian bukan. Itu Kak Zixia yang berakting untuk mengusirmu. Hua Zixia. Oh Hua Zixia, aku akan menyelamatkanmu dulu. Setelah itu baru kita hitung-hitung. Kenapa bisa begini? Ini adalah obat dahi Huan San. B. Ya. Ditahan. Kamu kan bilang obat dahe Huan San ini tidak ada penawarnya. Kenapa masih aku puntur? Kenapa? Apa kamu pikir aku perlu dihukum oleh Zixia untuk menyelesaikannya? Aku tidak bermaksud begitu. Syukurlah dia hari ini bertemu denganku. Jika tidak, keperawanannya tidak akan terlindungi. Aku bukan tipe orang yang memanfaatkan keadaan. Anjing brengsek berani merusak kehormatanku. Wanita gila ini, aku sedang menyelamatkanmu. Zhang Yixing, jelaskan padaku. Jika tidak, pergi sana. Tiga. Pak Li, Supervisor Huang sudah datang. Master. Dengar-dengar penyakit bawaan Bo sudah disembuhkan oleh Dokter Ajaib Buji. Tapi Dokter Ajaib Buji ini bukan yang bernama Qin, melainkan muridnya. Seorang anak muda yang tidak mengerti. Tapi aku dengar dia bilang, Jingjing sudah meninggal. Jadi, murid kecil ini adalah satu-satunya penerus jarum ajaib Buji. Bukankah dia menggunakan Yi Kyujin saat mengobati Hua Wenbo? Jika tidak, aku akan membawanya ke sini untuk bertemu. See you. Aku tahu kamu selalu ingin mencari tahu asal-usulmu, tapi gurumu hanya tahu saat aku berpraktik. Aku bertemu seorang wanita yang melarikan diri dari keluarga kaya. Dia dikejar oleh pembunuh yang dikirim oleh keluarganya. Dia bersembunyi di pegunungan dengan luka. Melahirkan seorang anak. Ketika aku menemui dia mempercayakan anak itu padaku, namun dirinya. Asiu, sekarang kamu sudah turun gunung. Carilah asal-usulmu di kota. Mama.
Ah, lepaskan aku. Lain kali aku pasti akan meminta maaf kepada Heye. Lain kali saya pasti akan meminta maaf kepada Heye. Minta maaf, hahaha. Hei, sudah lama memeriksa tubuhmu. Malam ini gunakan tubuhmu untuk meminta maaf kepada Heye. Hehehe. Hei, hewan buas. Lepaskan wanita itu. Siapa berani mengurusi urusan Hye? Ingin mati ya? Biasanya aku malas mengurus hal seperti ini. Tapi hari ini aku sangat benci orang yang mengganggu wanita. Aku sarankan kalian mengakui nasib buruk kalian. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Pergi sana, selesaikan dia dulu. Baru kemudian urus wanita ini. Ah. Tinggalkan orang-orang malammu. Kamu sudah mati. Ah. Adik kecil. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Ini 5.000 yuan. Pakailah untuk minum. Performa siang ini. Aku hanya menyelamatkan orang karena suasana hatiku buruk. Aku tidak ingin uangmu. Aku mengerti. Pria tidak butuh uang. Cuma butuh wanita. Demi penyelamat hidupku. Hai. Kenapa kamu lari begitu cepat semalam? Setelah berjuang. Bahkan tempat tinggal pun tidak ada. Bukan karena kamu. Semalam dalam keadaan panik, dompetku hilang. Aku akan jujur padamu. Obat itu aku yang menyuruh orang untuk memberikannya. Apa? Kenapa? Ayah juga tidak ada pilihan. Hanya ingin membuatmu cepat menikah. Ingin kamu segera berkeluarga. Bukankah aku sudah bilang, aku hanya ingin mengurus bisnis keluarga Hua dengan baik. Aku tidak mau berkeluarga. Kamu bodoh, tidak lihat kakakmu. Tidak ada satupun suami kakak yang berhasil. Yang, ketika aku sakit, kamu juga melihat. Kamu tidak buru-buru melahirkan penerus. Jika aku mengalami sesuatu, keluarga Hua akan benar-benar hancur. Aku tidak ingin berbicara lebih banyak. Sekarang, pergi cari Zhuang Yesiu. Ingat, demi masa depan keluarga Hua kita, kamu harus menggigit gigi dan menangkap Zhuang Yesiu. Pergi cari dia. Kamu tidak akan membuat papa kecewa, kan? Benar kan, Zixiang? Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Zhuang Yeki. Namaku Bai Weiwei. Panggil saja aku Bai Jie. Melihat penampilanmu yang terpuruk ini, sepertinya kamu baru datang ke sini. Jika tidak keberatan, tinggal di rumahku saja. Anggap ini sebagai balas budi. Baik. Tante, ini. Ini ibuku. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahunnya. Lalu, Lalu, bagaimana ibu meninggal? Dia dibunuh orang. siapa yang membunuhnya? Hari ini tidak usah membahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku baru tahu bahwa ibuku juga dibunuh orang. Aku harus membalas dendam untuknya. Sangat kebetulan ya, adikku. Mulai sekarang kamu adalah adik kandungku. Mungkin itu pelanggan semalam. Aku pergi melihat. Siapa kamu? Bukan kamu siapa. Ini rumahku. Loh, Kenapa Dokter Huang ada di sini? Dasar brengsek. Zhuang Yesiu, kamu brengsek. apa yang kamu lakukan? Ternyata kamu punya wanita di luar. Lalu mengapa kamu melakukan hal itu kepada Zixia? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang pernah aku lakukan pada Zixia? Apakah kamu mengira aku tidak tahu? Sialan yang bermain-main dengan perasaan. Jadi kamu benar-benar menggunakan akupunktur untuk menyembuhkan teh yang membuat ngantuk. Kalau tidak,
Apalagi, jika tidak percaya, tanyakan saja pada Jiao Jiao itu. Dia adalah Sandra. Jadi sekarang kamu adalah menantu keluarga Hua. Kenapa masih bersama wanita ini? Dia adalah adikku. Ada apa denganmu, Nona Hua Zixia? Tapi dia tidak setuju untuk bersama saya. Tolong sampaikan padanya. Saya tidak akan kembali. Dia bisa tenang menjalani hidupnya yang lajang. Ah, begitulah. Ngomong-ngomong, kamu datang untuk ini, ya? Jujur saja, saya punya satu permintaan. Salah satu sahabat baik guruku sedang mencari pengobatan untuk ibunya. Semua dokter terkenal di Hongyuan Medical tidak bisa membantu. Jadi saya ingin bertanya apakah kamu bisa membantu. Sekarang saya jadi takut, mengobati orang-orang kaya seperti kalian tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi malah menimbulkan masalah. Tadi kamu bilang grup kalian namanya apa? Hongyuan Medical. Ya ampun. Adikku, ini adalah rumah sakit paling canggih. Jika kamu masuk rumah sakit ini, pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hei, Dokter Huang, ini adikku. Jika kamu membantu sekali ini, kamu bisa membiarkannya masuk rumah sakit kalian, dan bantu dia mendapatkan lisensi praktik. Dengan kemampuannya pasti tidak ada masalah. Adikku, ikuti saja kata kakak. Xiao Huang, apa kamu tidak salah? Gurumu bilang yang kamu rekomendasikan adalah Dewa Pengobatan Wuji. Dewa Pengobatan Wuji baru saja meninggal dunia. Zhuang Yexiu ini adalah muridnya. Begitu muda. Takutnya dia tidak punya banyak pengalaman dalam pengobatan. Saya tidak berani membiarkannya berlatih pada nenek tua. Betul. Sangat tidak efisien. Apa dia terlihat seperti pekerja tani? Pekerja tani tidak seperti itu. Dia terlihat seperti pengantar makanan yang tidak nyaman. Ayah, saya sudah kembali. Saya telah mengundang Tuan Zhang Tong, Dewa Pengobatan. Tuan Zhen Wang akhirnya datang menemuimu. Tuan Zhang adalah seorang ahli akupunktur terkemuka saat itu. Semua orang memanggilnya Dewa Pengobatan, karena dia bisa merebut kembali nyawa pasien dari tangan Yama. Dia bisa menyelamatkan pasien yang sekarat. Apa yang terjadi dengan nenek? Jika tidak bisa disembuhkan, saya akan pergi. Nenek sangat sakit. Takutnya tidak akan bertahan sampai hari ini. Harus menggunakan akupunktur. Hei, tunggu. Sial. Siapa yang memanggilmu? Apakah kamu tahu? Ketika kamu memanggil, saya hampir menusukkan jarum dengan salah. Bisa membahayakan nenek. Apakah kamu bertanggung jawab untuk ini? Ini hanya mempengaruhi kualitas panggilan. Kamu yang terkejut seperti itu, benar-benar bisa membahayakan nyawa. Tuan Zhang, tadi kamu ingin menusukkan jarum di titik dan Zhong, kan? Bagaimana cara menusukkan jarum pada tikus? Apakah kamu masih perlu berdiskusi dengan anak desa sepertiku? Titik dan Zhong memang bisa membantu nenek merelaksasi meridian, tapi nenek memiliki energi yang sangat lemah. Dia bisa pingsan kapan saja. Nanti? Bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter Huang, tolong segera keluarkan orang ini. Baik, saya bisa pergi. Tapi nyawa adalah yang paling penting. Tuan Zhang, kamu harus mempertimbangkan dengan serius apa yang saya katakan. Jangan sampai jarum itu keluar. Cepat keluar saja. Hai. Maaf banget. Sebenarnya aku ingin kamu menunjukkan kemampuanmu, tapi aku tidak menyangka orang-orang mau bersikap seperti ini. Tidak apa-apa, aku hanya seorang dokter desa tanpa status. Disalahpahami itu hal yang wajar. Tidak baik. Hai, Dokter Huang, tidak baik, nenek Jia benar-benar pingsan. Dokter Huang, Dokter Zhuang, tolong kalian, berilah kami kesempatan. Tolong periksa nenek itu. Tuan Wang, ini agak keterlaluan. Tadi saat Dokter Zhuang ingin mengobati nenek, sikapnya sangat buruk. Sekarang ingin memanggil kembali orang itu. Apakah ini tidak terlalu meremehkan orang? Tadi memang kami yang bersikap tidak baik. Dokter Zhuang, kamu jangan hitung kesalahan kecil ini. Asalkan kamu bisa menyembuhkan ibuku. Berapapun biayanya, akan kubayar. Uang, uang, uang. Saat tidak membutuhkan, orang dianggap seperti anjing. Saat membutuhkan, langsung bicara soal uang. Apa kamu pikir grup Hongyuan kami kekurangan uang? Mari, panggil Dokter Zhuang, orang yang berhati baik. Dokter Wang. Mari kita kembali saja. Ai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Zhuang. Aku tidak percaya bocah ini bisa menyelamatkan nenek selama ini. Aku akan menariknya turun. Siapa yang berani tidak menghormati penyelamatku?
Nenek, Ini baru namanya jarum maut, kan? Dokter Zuang, Aku tidak bisa membalas budi baikmu. apakah si dokter muda sudah menikah? Siner, ke depannya. Seringlah bergaul dengan Dokter Zuang. Kamu anak muda, pasti ada banyak topik. Gadis kecil ini sombong. Sepertinya niat baik Nenek Xin akan sia-sia. Besok ada pesta terima kasih dari keluarga Wang. Aku mohon Dokter Zuang bisa hadir. Siner, antarkan Dokter Zuang pulang. Ambil ini uang untuk membeli pakaian dari nenek. Katak ingin memakan daging angsa. Katak, Nona Wang. Apa kamu berpikir terlalu jauh? Mengobati nenekmu adalah murni niat baik untuk menyelamatkan. Selain itu, uang yang kamu berikan ini, bahkan tidak sebanding dengan 1/10 dari mantan tunanganku. Lagi pula, kamu yang lebih seperti katak. HMPH. Akhirnya menemukan mie. Semua orang sudah berkumpul. Dokter Zuang belum datang. HMPH, benar-benar besar kepala. Sudah dibilang tidak boleh masuk untuk memberi makan pengemis. Harus ulang berapa kali? Ini bukan tempatmu, cepat pergi. Aku tidak terlihat seperti pengemis. Lagi pula, kamu tidak berpikir bahwa menyebut pengemis itu merendahkan, kan? Aku kasih tahu kamu, manusia dibedakan saat ada kesulitan. Jangan membagi orang menjadi 3 tingkatan. Kamu sudah jatuh seperti ini, masih datang ke sini untuk makan. Apakah kamu mampu membayarnya? Satpam, cepat datang ke sini dan usir pengemis busuk ini. Ai, pengemis busuk, mau lari kemana kamu? Mungkin aku salah lihat, bukan Kak Bai. Sudahlah, sudah terlambat. Aku akan masuk dulu. Dokter datang sangat awal. Kami sudah mau bubar. Maaf. Setelah itu akan ada pertarungan. Jangan ganggu tamu-tamuku yang terhormat. Maaf. Itu kesalahanku. Mengganggu suasana kalian. Ai, Berhenti. kamu membawa pergi semua tamu pentingku. Hari ini aku mengundang siapa saja. Orang pengemis yang busuk ini ternyata adalah tamu kehormatan keluarga Wang. Ini tidak mungkin. Jangan banyak bicara di sini. Jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan kepadaku, aku akan segera membuatmu pergi dari sini. Iya, aku tidak tahu diri. Semoga Anda berbaik hati. Ayo pelan-pelan. Nona San, maafkan saya karena datang terlambat ke jamuan terima kasih hari ini. Suatu hari nanti saya pasti akan datang berkunjung. Tadi kakakku terlalu banyak minum. Saya akan pergi lebih dulu. Bagaimana menurut Anda? Baik. Selama Zuang Seng tidak terganggu oleh petugas keamanan tadi, Suasana hatiku. aku jadi tenang. Hahaha. Berani sekali membuatku malu di depan orang. Tunggu saja. Kalian memberi apa kepada Nona Bai? Jika tidak ingin aku melapor, cepat pergi. Tuan Hei, Anda lihat. Ini sampah sekali. Hei, Siapa saja teman yang dikenali Nona Bai ini? Meracuni dengan obat Hi Huan San. 2 cara sekaligus. Harus segera merendam dalam air dingin agar tidak merusak kesehatan. Jika tidak, akan sangat merepotkan. Berhenti. Hei, berhenti. Hei, aku sedang menyelamatkan orang. Bukan mengambil jenazah. Kenapa kalian mengejarku? Kejar wanita itu. Kamu sudah selesai.
Kamu lari ya? Capek. Capek sekali, adikku. Malam ini kamu harus menjelaskan di sini. Yeah, wow. Ingus. Aku sangat panas. Siapa yang bilang kamu tidak tahu malu? Kamu ini perusuh kecil. Nona, kamu sudah bangun. Badanmu bagus. Dia membunuhku dari dalam. HMPH, anak muda. Lihatlah kamu hari ini mau lari kemana. Pagi-pagi siapa ini? Bos, ini sudah dikhianati. Hei, anak itu memang lebih muda dari bos kita. Tapi terlihat cukup bugar. Kamu bermain sangat berani ya. Kamu bermain sangat berani ya. Jangan campuri urusanku. Kamu untuk Anak ini, kamu melawanku ya. apa masalah dengan ingatanku? Di perut. Titik Tianjing. Hei, adik, jangan hei. Tidak mungkin. Itu adalah kami. Tuan Hei, kamu, jangan bergerak, jangan bergerak. Ini, kita menang. Bos. Itu. Kalian menjauh. Aku bisa menyelamatkannya. Hei, lepaskan aku dulu. Pergi. Lepaskan aku. Cepat pergi. Hei. Sedang apa? Masih jadi dokter tak berbatas. Kenapa tidak mengadakan rapat saja? Hei, aku dari mana? Kamu. Gunting. Ini. Cari-cari sudah ditemukan. Sudahlah. Bos. Malam ini mengurus 2 pasien. Tubuh sudah agak tidak kuat. Kamu sudah bangun. Hei, kakek, kamu. Ada apa denganmu? Kakek, ini masalah dalam. Sudahlah, aku akan menulis resep obat. Kalian pergi ke apotek untuk mengambilkan untuk kakek. Hari ini meskipun kamu telah menyelamatkan aku, masalah ini untuk saat ini kita lupakan. Tapi di lain waktu kamu harus memberikan penjelasan padaku. Dan kamu juga. Pacing dengan pola. Anak ini ada hubungan dengan keluarga Hua. Hari ini aku katakan begini. Siapapun yang menyembuhkan putraku, aku akan mentransfer semua saham rumah sakit Wang.
Semua akan diberikan kepadanya. Dan aku juga setuju untuk menikahi putriku. Daripada saham nenek jatuh ke tangan yang tidak tepat. Lebih baik biarkan Zhuang Yexiu menyembuhkan nenekku. Daun beku. Zhuang Yexiu, ini kamu. Tidak bisa, tidak bisa. Kemarin terlalu lelah. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Kenapa banyak nyonya ini datang bersamaan? Ini sulit dijelaskan. Bau tidak tahu malu. Nah, Nona ini. Halo, aku mencari Zhuang Yexiu. Kenapa kamu mencari adikku? Namaku Hua Zixia, istri Zhuang Yexiu. Oh, jadi kamu ya? Nona Hua, apakah kalian sudah menikah? Suami tidak bisa sembarangan diakui. Tunggu sampai Asiu bangun. Bilang kalau aku sudah datang. Biarkan dia segera menghubungiku. Jangan bercanda. Ini kartu namaku. Adik kecil bisa ya? Memang tidak salah. Hei, kalau begitu baiklah. Oh, keluar darah dari hidung. Tidak, tidak istirahat dengan baik. Kalian tidak menutup pintu. Zhuang Yanxiu. Nenekku menderita tumor. Sekarang siapa yang bisa menyembuhkannya? Dia akan memberikan semua saham rumah sakit uang yang ada padanya. Semua akan diberikan kepada orang ini. Dan menikahi orang ini. Rumah sakit uang adalah usaha nenekku. Aku tidak ingin itu jatuh ke tangan orang lain. Kamu adalah penerus jarum ajaib Wujishi. Kamu pasti juga ingin mengembangkan jarum Wujishi. Benar tidak? Sebelumnya aku tidak baik padamu. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu bisa memaafkanku. Bisakah kamu menyembuhkan nenekku, lalu mewarisi rumah sakit uang? Dr. Song, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Aku belum sempat berterima kasih padamu dengan baik. Sertifikat praktik medis sudah aku uruskan. Kapan kamu bisa datang? Bisa datang ke Hong Yuan Medical untuk melapor. Baiklah, Hong Yuan Medical, kan? Baiklah, setelah aku datang, aku akan mencarimu. Hong Yuan Medical. Zhao Yanxiu, kamu, bajingan. Kamu tahu berapa banyak yang nenekku korbankan untuk rumah sakit uang? Berapa banyak yang dia bayar? Kamu terlalu berlebihan. Aku bahkan belum berkata apa-apa. Bagaimana aku bisa berlebihan? Lagi pula, urusan kalian tidak ingin aku ikut campur. Dan segala sesuatu harus ada urutannya. Aku berjanji dengan Hong Yan, tapi semuanya sudah disepakati sebelumnya. Kamu terlalu berlebihan. Kamu terlalu berlebihan. Pria brengsek, biarkan kamu tidak punya keturunan. Bukankah dia yang sakit? Urusan siapa yang mewarisi rumah sakit uang ini? Ada hubungannya denganmu. Kakak Bai. Bisakah kamu bantu saya untuk menyelidiki pergerakan uang baru-baru ini? Barang-barang ada di saya. Hei, saya ingin tahu tentang Bos Sun dari uang baru-baru ini. Ternyata guru memiliki saham di Wang, dan telah menyerahkannya kepada saya. Tapi bagaimana guru bisa memiliki saham di Wang? Apakah Wang ada hubungannya dengan asal-usul saya? Hei,
Hari ini Heye sangat antusias ya. Kenapa hari ini tidak berniat untuk memukul saya? Roman Gary menulis dalam komedi masa kecilnya. Kita pasti akan kembali ke makam ibu. Lalu merintih seperti anjing yang ditinggalkan. Apakah Heye hari ini ingin berbicara tentang filosofi kehidupan, puisi dan lagu? Nona San menderita tumor. Kata dokternya, dia hanya punya waktu setengah tahun lagi. Jadi sekarang, pemegang saham kecil lainnya di perusahaan terus bergerak. Mereka selalu ingin mendapatkan saham Nona itu. Dengan begitu bisa mengontrol 51%. Nona San ini, di masa mudanya, dia adalah sosok yang berpengaruh di bisnis. Kemudian bergabung dengan keluarga Wang. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Meskipun bernama San, sekarang dia menderita penyakit parah. Usianya sudah lanjut, jadi dia hanya bisa mengucapkan janji untuk mewariskan semua sahamnya kepada orang luar yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi, apakah kamu khawatir kalau para pemegang saham akan berbuat jahat, memaksa saya mati lebih cepat? Nak, saya tidak peduli apa hubunganmu dengan mereka. Jangan biarkan orang-orang di sekitarmu terluka. Maksudmu? Kamu maksudnya Kak Bai? Saya maksudkan semua orang. Apakah ada makna dari isi buku yang kamu sebutkan di awal hari ini? Kasihan Wang Xinyou, gadis itu. Jika kamu tidak membantunya, dia pasti akan berakhir seperti yang tertulis dalam buku itu. Seperti anjing yang ditinggalkan. Jadi, apa hubunganmu dengan Kak Bai? Apakah kamu suka anjing? Ya, benar. Kenalan adalah sebuah takdir. Apalagi, Wang mungkin benar-benar ada hubungannya dengan asal-usul saya. Sepertinya saya harus pergi ke rumah sakit Wang. Sialan. Apa yang telah kamu lakukan? Sekarang saya sudah tahu jalan menuju rumah sakit Wang. Kenapa kamu begitu tidak berdaya? Bagaimana bisa belajar teknik jarum mistis Wuji? Kakak, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana dengan informasi di sana? Dokter mistis Wuji telah pergi dari Hongyuan, mengurung kerajaan Wang. Kura-kura yang menyusut. Hei, kamu gadis kecil. Saya sudah datang ke rumah sakit kalian. Kenapa kamu langsung memarahi saya saat bertemu? Apakah kamu punya uang? Datang ke sini untuk apa? Bukankah kamu bilang tidak akan datang? Hai, Seandainya tidak ada yang menangis memohon saya untuk memaafkannya, saya tidak akan datang. HMPH, saya tidak menangis. nenek tahu kamu datang. Dia ingin bertemu denganmu. Bukankah ibu bilang kamu harus beristirahat di rumah? Jangan khawatirkan urusan perusahaan. Bagaimana bisa tidak khawatir? Sekarang keluarga Wang hanya tersisa garis keturunan ini. Jika Qin Shi masih ada, mungkin masih ada sedikit informasi tentang kakakmu. Kakak perempuan Wang Daking adalah... Tentu saja tidak ada hubungannya dengan ibuku, kan, saat kamu kecil. Saya pernah melihat ibumu dari jauh. Ayo cepat duduk dengan baik. Nyonya tua, kamu bilang guru saya tahu siapa yang memberi kabar. Jangan-jangan itu ibu saya. Waktu kamu masih kecil, saya pernah melihat ibu kamu dari jauh. Saat itu, kehidupan kami juga tidak baik. Terhadap ibumu. Saya juga tidak bisa membantu. Putri saya dan Dr. Qin juga pernah menjalin hubungan. Akhirnya mereka berpisah. Kemudian salah satu pergi ke luar negeri. Sejak saat itu tidak ada kabar. Yang satunya menjalani kehidupan sederhana di desa. Putri Zhuanggong, Sinar adalah anak yang baik. Meskipun kalian tidak memiliki jodoh, Tapi, tolong. Bantu dia lebih banyak. Nyonya tua. Sebaiknya Anda lebih perhatian pada diri sendiri. Namun, bertemu juga adalah suatu takdir. Saya. kenapa kamu tidak menelepon saya? Ini. Kami tidak ada hasil. Saya juga tidak tahu harus bilang apa padamu. Kamu dan saya menikah. Sebagai imbalan, saya akan memberimu kabar tentang ibumu. Kabar tentang ibuku. Memang sangat memalukan. Tapi Nona Hua, jangan main-main dengan pernikahan. Tanggal pernikahan 3 tahun. Setelah 3 tahun kita akan bercerai. Pernikahan bukanlah permainan. Harus sehidup semati. Atau tidak menikah sama sekali.
Jangan terlalu absolut. Kalau begitu 2 tahun. 2 tahun adalah batasan saya. Qin Shenyi pernah memberikan dokumen. Di dalamnya ada kabar tentang ibumu. Ibu. Baik, kesepakatan. Tanggal dan pernikahan semuanya sederhana. Kita akan mengambil akta nikah saat itu. Setelah itu saya akan mengembalikan 500.000 sebagai kompensasi. Tidak perlu, Nona Hua. Kita hanya saling membutuhkan saja. Oh iya, saya harap Nona Hua menepati janjinya. Jika berakting, lakukan dengan sepenuh hati. Urusan asmara di sekitarmu lebih baik ditahan. Saya juga sangat perhatian. HMPH. Sama-sama. Ayah, dia sudah setuju. Bagus, selanjutnya urusan pernikahan. Kalian punya ide apa? Zhang Chenyi bilang, semuanya sederhana. Ambil akta saja sudah cukup. Kalian diskusikan dengan baik. Segera ambil akta nikahnya. Hei, Tuan Hei, ada apa? Kamu benar-benar dokter yang tak tertandingi, seperti yang diharapkan. HMPH. Kamu mau apa? HMPH. Katakan, kalian mau apa? Mengajakmu pulang ke rumahku. Wah, Tuan Hei sangat maskulin. Jadi inilah cara Tuan Hei meminta bantuan untuk berobat. Ini bukan agar kamu mendapatkan pengalaman baru yang berbeda. Bermain dengan detak jantung. Kalian berdua keluar dulu. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan Zhuanggong. Tuan Zhuanggong, mohon maklumi. Seharusnya kamu sudah melihat bahwa saya mengalami cedera dalam, energi terhalang. Sudah bertahun-tahun menumpuk di organ tubuh. Takutnya ada saatnya bisa diobati. Apakah saya masih bisa diselamatkan? HMPH. Tak disangka, Tuan Hei juga memiliki hal yang ditakuti. Masih ada orang yang ingin ditemui. Masih ada hal yang harus dilakukan jika pergi seperti ini. Ada beberapa hal yang sulit untuk diterima. HMPH, baiklah, kamu yang sulit menerima. Saya menghormati kamu sebagai seorang pria. Kakak yang besar, hubungan kamu dan Tuan Hei sebenarnya apa? Saya dan Tuan Hei. Kami sudah saling mengenal sejak kecil. Bisa dibilang teman masa kecil. Hari itu dia terlihat seperti ingin membunuhku. Ternyata bukan untuk menangkap selingkuh. Bos. Harga saham Wang anjlok. Ada apa ini? Diduga ada kapital yang sengaja menjatuhkan harga. Sebelumnya, ketika Dr. Zhuang baru datang ke Wang. Ada juga kapital yang mengejar kenaikan. Lanjutkan memantau harga saham. Lalu cari tim humas untuk mengarahkan opini publik yang positif. Hei, Black, aku sebenarnya ingin bertanya, kenapa kamu begitu membantu Wang? Kenapa saat baru masuk dunia ini? Hampir dibunuh orang. Di saat-saat tersulitku. Nenek San menyelamatkanku. Tidak baik. Wang sedang mengadakan rapat pemegang saham. Nenek Sin mungkin dalam bahaya besar. Tuhan, cepat pergi. Hei. Pak San, apakah kesehatanmu baik? Tidak perlu basa-basi di sini. Ayo ceritakan rencana kalian.
Karena kamu sudah bilang begitu, jadi kami juga tidak akan menyembunyikan. Aku mewakili semua pemegang saham untuk meminta restrukturisasi saham. Restrukturisasi perusahaan. Hanya dengan kamu. Aku juga ingin lebih banyak modal untuk menyelamatkan perusahaan kita. Jujur saja, Aku merasa kesehatanmu sekarang. membuat kita semua khawatir. Omong kosong. Kamu, Kalian semua hanya ingin merebut kembali uang perusahaan, kan? jika barang ini jatuh ke tangan kalian, Pasti akan kalian bagi. Aku sudah tua dan pikiranku masih jelas. Nenek, jangan kurang ajar. Hari ini, aku akan jujur padamu. Kau yang sudah tua dan tidak akan mati. Saham kami semua, jika digabung, lebih banyak 1% daripada kamu. Hari ini, apapun yang kamu katakan, kamu harus memberikan posisi itu. Jangan lupa, kalian semua dibesarkan oleh nenek hingga bisa sampai di sini. Masih merasa seperti orang penting, ya? Begitu nenek ini mati, kamu hanya anjing liar yang tidak diinginkan. Sekarang, bertindaklah dengan benar. Kalau tidak, Kami masih bisa memberimu sedikit keuntungan. kamu, nenek. Ada apa dengan nenek? Nenek, bangun. Kenapa kalian diam saja? Cepat panggil dokter. Nenek, bangunlah. Kenapa kalian diam saja? Cepat panggil dokter. Maaf, rapat pemegang saham ini adalah rapat tertutup. Apapun yang terjadi di tengah jalan tidak boleh terputus. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek. Kamu tidak akan lupa, kan? Kalian semua ingin membunuh nenekku secara sengaja. Kami tidak melakukan apa-apa. HMPH. Itu nenekmu. Habis sudah. Haha. Nenek Sun. Nenek Sun. Haha, ayo. Jangan mati di sini, ya. Aku takut nanti. Kotoran di kursi ketua. Terima nasib kali ini. Tidak ada dokter yang datang. Hahaha. Saudara Zuang Ye, kamu di mana? Seseorang. Serat orang tua ini pergi. Lalu tentang gadis kecil ini. HMPH, bawa dia ke kantorku. Nanti aku akan mengajarinya dengan baik. Siapa itu? Zuang Yexiu. Kalian mengadakan rapat pemegang saham, panggil aku. Kamu seorang dokter jalanan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi sana. Aku sarankan kalian jangan mencari masalah. Kenapa kalian jadi bertindak? Jangan lupakan janjiku sebelumnya. Setelah semua ini selesai, akan kuberikan padamu. Apa? Tiga orang itu berbahaya. Maaf, sepertinya aku datang terlambat. Nenek, kamu sudah bangun. Suara apa itu? Kamu datang. Nyonya, sekarang kamu lemah. Jangan banyak bicara. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan orang-orang ini. Kamu. HMPH. Bangun atau tidak, sama saja, HMPH. Saham kami lebih banyak dari milikmu. Nanti, kamu harus rela memberikan posisimu. Sepertinya saham kalian tidak menghitung milikku. Aku memutuskan untuk memberikan 5% saham asli yang aku miliki. Semuanya untukku. Saham emas, adik, saham asli. 5%, kamu. Jangan ngomong sembarangan. Seorang dokter jalanan yang tidak jelas asalnya. Dari mana kita mendapatkan saham asli grup ini? Nenek tua itu, HMPH. Sepertinya kamu dalam keadaan panik. Bahkan sampai berpikir menggunakan trik penipuan jalanan seperti ini. Sampai-sampai bisa terpikirkan. Aku sarankan kamu, sebaiknya segera menyerahkan posisimu. Kami bahkan bisa mempertimbangkan untuk memberimu sedikit uang pensiun. Saham perusahaan Duan Yixiu bukanlah hal main-main. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untuk kami. Tapi kamu juga tidak bisa sembarangan berbicara. Saham asli Wang hanya pernah diberikan kepada orang lain saat kakek masih ada. Setelah itu tidak pernah ada yang diberikan lagi, kan? Bahkan kamu tidak percaya. Aku percaya niat baikmu. Tapi aku tidak ingin kamu terlibat karena keluarga kami. Sudah begini. Kami mundur saja. Demi nenek. Aku akan melakukan apa saja. Nyonya, sekarang aku bisa membawa barang-barang itu pergi. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan baik.
Apakah ini bukan hidung asli Tuan? Ini adalah saat Tuan Tua memberikan 5% saham uang kepada Qin Shenyi sebagai balas budi karena menyelamatkan hidupnya. Kalian harus melihat dengan jelas. Benar. Kemudian guru memiliki beberapa saham yang bebas. Kalian tidak ada yang meragukan, kan? Ah, tunggu. Suarakan. Langkah ini. Maaf, aku tidak bisa. Ini adalah cerutu terbaik dari Kuba. Barang sebaik ini. Lebih baik kamu nikmati sendiri. Ngomong-ngomong, ada yang ingin kamu katakan padaku. Silakan langsung saja. Dokter Wang. Penyakit Nyonya San. Sekarang sudah tidak banyak waktu. Meskipun kamu adalah dokter hebat. Kamu mungkin bisa menyelamatkannya beberapa kali. Haha. Aku sarankan demi dirimu sendiri. Sebaiknya kamu berpikir lebih banyak. Sepertinya kalian tidak terlalu memahami penyakit Nyonya Tua. Di bawah perawatan dewa tanpa batas. Nenek sudah sembuh total. Oh, maaf. Sepertinya hak bicara kembali kepada kami. Mengakuiku sebagai adik perempuan. Mengaku saya sebagai adik perempuan. Jadi saya harus memanggilmu Kakak Siu. Tapi itu hanya rencana sementara. Kan, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Tapi kenapa kamu mencariku waktu itu? Biarkan saya pergi ke kantor. Tentu saja baik ada seseorang yang melindungi saya. Oh, saya mendengar di tangga. Siapa yang bisa menyembuhkan nenek saya? Siapa yang bisa mendapatkan saham uang dan juga Uhuh. Kalian sedang melakukan apa? Kalian sedang melakukan apa? Oh, itu Dokter Zuo. Hahaha. Kabarnya ada perubahan di rapat pemegang saham. Saya segera datang. Benar-benar terima kasih. Berkat Anda, keluarga Wang kami bisa keluar dari bahaya. Terlalu memuji? Anda seharusnya berterima kasih kepada putri Anda. Dialah yang selalu merawat nenek tua. Ibu sedang menunggu Anda di kantor. Saya telah bekerja keras di kerajaan selama puluhan tahun. Namun, hasilnya justru untuk anak ini. Nenek benar-benar bingung. Hingga berpikir untuk menyerahkan kerajaan padanya. Nenek San. 5% saham asli ini adalah warisan dari guru saya. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya. Masih muda. Memiliki karakter yang berharga. Nenek tua saya. Tidak salah lihat. 5% saham ini adalah karena Tuan tua itu memberi penghargaan kepada Dr. Qin yang telah menyelamatkannya. diberikan khusus. Hari ini, keluarga Wang tidak dapat diambil kembali. Dokter Zuo muda yang berbakat. Terima kasih kepada Nenek San dan Pak Wang atas perhatian. Jujur, saya sudah bergantung pada guru sejak kecil. Tidak memiliki kerabat lain. Saya lebih tua 2 tahun dari adik Xinyu. Jika kalian tidak keberatan, apakah saya bisa meminta untuk mengakui adik ini? Baik. Baik, baik, baik. Kakak Xinyu. Adik. Adik. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Saya tidak akan membiarkanmu menghadapi kesulitan sendirian lagi, seperti hari ini. Zuo 11. Kamu memang memiliki sikap seperti gurumu. Ngomong-ngomong, Nenek, tentang hal ini yang berkaitan dengan latar belakang saya. Keluarkan saja. Ini adalah kotak yang ditinggalkan oleh gurumu. Dia pernah bilang. Jika kamu datang dengan saham uang yang dia berikan, Ke Wang. maka saya akan menyerahkan kotak ini langsung kepadamu.
Siuer, ketika kamu membaca surat ini, itu berarti saya sudah tiada, dan kamu telah mendapatkan sumber daya dasar untuk bertahan hidup. Wang adalah mitra yang bisa kamu andalkan. Saya dan Tuan Wang memiliki persahabatan yang sangat dekat. Jika bisa, tolong bantu Wang lebih banyak. Liontin ini adalah milik ibumu. Dia berharap bisa membantumu menjelaskan latar belakang. Ini adalah barang penting yang diwariskan turun-temurun dalam keluargamu. Saya merasakan ada kekuatan misterius di baliknya, tapi kamu harus berhati-hati. Hei, apa ini ada hubungannya dengan dia? Musim panas bunga. Kenapa kamu ada di sini? Nona Hua datang khusus untuk menjemputmu. Zuo Yesiu, jangan lupa janji yang kamu buat padaku. Tapi, Sekarang saya harus. Apa? Dokter Zuo yang terkenal itu. Apakah kamu akan melanggar janji dan mengecewakan saya? Kak Bai, saya akan tinggal di rumah Hua untuk sementara waktu. Nanti saat saya kembali, saya akan menjelaskan padamu. Kamu sudah dewasa. Kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Sebagai kakak, saya mengerti kamu. Tidak menyangka kalian cukup terbuka. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa yang aku pikirkan? Apakah aku pernah mengatakan apa-apa? Kak Bai. Kak Bai, kamu seperti saudara laki-laki bagiku. Aku sudah tahu semua itu, tapi aku ingin mencari tahu asal-usulku. Maksudmu ada informasi tentang asal-usulku di keluarga Hua? Aku tidak peduli apa yang bisa kamu cari di keluarga Hua. Hati-hati. Jangan sampai kamu menjual dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, ingatlah untuk kembali dan mengurusmu. Aku masih bisa mengurusmu. Terima kasih, Kak Bai. Tapi, Kak Bai, bisakah kamu membantuku satu hal lagi? Katakan bahwa aku ingin bertemu dengan Heye secara pribadi. Heye. Nona kedua. Pengurus Hu, atur tempat tinggal untuk Tuan Zuang. Tuan Zuang ya. Kamu sudah datang. Kali ini, atur saja kamar yang tersedia. Benar. Jangan sampai aku dan Nona diatur dalam satu kamar. Teh apa ini? Teh Dahua-Huan. Lebih baik kamu tidak datang. Berbicara manis, malas untuk mengurusmu. Aku pergi ke kamar dulu. Besok akan kutagih padamu. Tunggu. Pengurus Hu. Di malam hari, jangan bawa sembarang orang. Masukkan semua ke rumah. Dari mana datangnya pengemis yang bau ini? Kenapa tidak usah mengusirnya? Nona kedua. Yang mulia, ini adalah suami Nona kedua. Zuang Yesiu, kalian sudah pernah bertemu. Itu adalah Dokter Zuang yang sebelumnya menyelamatkan Tuan. Hahaha. Dokter hebat. Hahaha. Kamu juga layak disebut dokter hebat. Itu hanya kebetulan saja. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Dokter hebat, pengurus Hu. Kamu bilang rumah keluarga Hua ini banyak tikus. Sepertinya malam ini aku harus menutup telinga saat tidur. Apa yang kamu katakan? Pengurus Hu. Ayo rekam. Tidak. Sesuai dengan aturan keluarga Hua, jika dia menikah, kan dia berhak mendapatkan warisan. Wanita jalang itu, Hua Zixia. Maka jangan beri dia kesempatan, bunuh dia. Apa yang sedang dilakukan Fang Yexiu? Zhang Yexiao, kembali ke sini. Anak ini bisa juga ya, mengawali dan mengakhiri. Haha, kamu sudah menjalin hubungan dengan keluarga Hua, jadi tidak memberi perhatian pada kakakku Wei Wei. Ya, Kamu ini sampah. pelanggar norma. Pelanggar norma? Aku terima. Tapi sampah itu sebaiknya kamu simpan untuk diri sendiri. Pergi, kamu tidak boleh melihat. Katakan, ada urusan apa kamu mencariku? Tiba-tiba aku teringat. Tato di dadamu terlihat sangat bagus. Pola harimau itu juga bagus. Semua yang melihatnya sudah mati. Aku pernah melihat pola itu. Katakan, apa artinya? Apa artinya? Omong kosong. Dari mana kamu tahu? Kamu ingin tahu. Maka sikapmu tidak benar. Sebaiknya kamu bicara jujur, karena orang luar yang tahu pola ini tidak dibiarkan hidup. Jika aku bilang aku bukan orang luar. Lihat dengan jelas. Yang mulia. Keluarga Wuji dikenal sebagai dokter selama beberapa generasi. Namun, keluarga Wuji terlibat dalam dua sisi,
hitam dan putih, dunia medis, dunia bisnis. Ayahku pernah menjadi pengurus keluarga Wuji. Aku hanya meneruskan usaha keluarga saja. Ayahku pernah memberitahuku, lihat giok ini. Tidak melihat ayahku. Ayahku juga pernah mendapat bantuan dari dewa pengobatan Wuji. Jadi, orang-orang mungkin hanya tahu bahwa dewa pengobatan Wuji bisa menyembuhkan penyakit, namun tidak tahu bahwa dia juga bisa menyembuhkan hati. Saat aku menggunakan jarum dewa pengobatan Wuji untuk menyelamatkanmu, seharusnya kamu sudah tahu, tidak? Saat itu masih belum pasti. Sejak keluarga tak terkalahkan mengungkapkan sebagian datanya, keluarga tak terkalahkan tidak diterima oleh masyarakat. Namun tindakan ini justru mempercepat kemajuan teknologi medis saat ini. Banyak orang berterima kasih kepada keluarga Wuji. Jadi banyak yang menggunakan nama yang sama. Misalnya pil kecantikan Wuji, perusahaan obat Wuji, dan jarum dewa pengobatan Qin. Baiklah, keluarga Wuji. Baiklah, sang dewa pengobatan. Tapi kamu adalah keturunan pengurusku. Namun kamu terlibat dalam kegiatan gelap yang rendah. Apakah kamu tidak merasa malu terhadap keluargamu? Setelah keluarga Yuji menghilang, banyak musuh lama mencarinya untuk balas dendam. Aku tidak berani mengungkapkan diri, jadi aku harus menjadi anjing kotor di dunia ini. Tapi aku melakukan semua ini untuk melindungi keluarga, agar tidak terungkap oleh masyarakat. Sudahlah, aku tidak akan membahas ini sekarang. Coba katakan berapa banyak yang sudah kamu ketahui sekarang. Saat ini, Yang Muda telah menemukan beberapa petunjuk tentang keluarga tak terkalahkan. Yang terpaksa menghilang karena perlindungan keluarga. Itu karena terluka akibat kasus yang terjadi. Keluarga Hua dan pengobatan mata merah, kamu terlibat di dalamnya. Namun bukti masih kurang. Sulit membedakan teman dan musuh. Bagus, kamu ada di sisi gelap. Teruslah mencari, aku di sisi terang. Aku akan terus berpura-pura bodoh. Ya. Oh, benar. Yang Muda. Ayahku pernah memberitahuku bahwa ada kekuatan misterius di balik giok ini. Dapat memanggil bantuan saat keluarga dalam bahaya. Namun cara memanggilnya sekarang sudah tidak jelas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mencari cara. Adik. Adik. Kakak. Sepertinya aku melihat sedikit cahaya. Tapi yang datang bersamanya Adalah kegelapan yang lebih luas. Kegelapan sebelum fajar sering menakutkan. Sedikit lebih maju. Mimpi akan datang. Ah. Bukan, Kakak Bai. Aku hanya ingin kembali kapan saja. Baik. Baik, Yesiu. Silakan duduk. Yesiao. Guru Mu, Dewa Pengobatan Qin, adalah sahabatku saat muda. Keberhasilan grup Hua kami hari ini. Semua berkat Dewa Pengobatan Qin. Ini adalah sebuah kotak yang diminta gurumu untuk disampaikan padamu. Senang bertemu denganmu hari ini. Lagi-lagi sebuah kotak. Tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi sandi ini. Oh, gurumu mengatakan bahwa kamu akan mengetahuinya. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Aku selalu berpikir tentang kenangan masa muda dengan gurumu. Guruku suka membaca buku di rumah Roman. Kamu bilang ini tidak aneh, sebagai dewa pengobatan. Guru suka membaca buku-buku di rumah Roman. Kamu bilang ini tidak aneh. Sebagai dewa pengobatan, dia tidak suka membaca buku medis. Waktu itu kami masih muda. Pertama kali bertemu Hei Ye sendirian. Hei Ye membaca buku-buku di rumah Roman. Sepertinya ada kaitannya. Nanti tanyakan padanya. Kotaknya sudah aku berikan padamu. Oh. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak takut terjadi sesuatu? Aku hanya bercanda. Ibu. Sudah, aku ngantuk. Kamu pulang saja. Apakah kamu akan meninggalkan keluarga Hua? Kapan? Sesuai kesepakatan sebelumnya. 2 tahun. Aku belum tahu. Tunggu sampai aku memikirkannya. Aku akan kembali. Sepertinya waktu untuk membangun keluarga Hua semakin sedikit. Ah. Rubah tua ini mengalami kesalahan. Ternyata terjebak.
Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan bekas luka di pergelangan kaki kamu? Mungkin itu dari jatuh waktu kecil. Apakah kamu pernah pergi ke Fenglin Mountain saat kecil? Nona Hua, pagi-pagi begini masih mengganggu orang tidur. Kamu sangat berisik semalam. Aku baru bisa tidur setelah berhasil memukulmu pingsan. Sudah cukup, ya? Cepat katakan. Apakah kamu pernah pergi ke Fenglin Mountain saat kecil? Pernah, aku pergi bersama guru. Cukup, kan? Aku mau tidur, jangan bicara. Ah, apa yang tidak bisa dibicarakan di depan umum? Jangan-jangan kamu adalah... Cobalah untuk lebih serius. Tidak bisa, aku tidak bisa menahan diri melihatmu. Ah, baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ada apa? Apakah kamu pernah menyelamatkan seorang gadis kecil di Guanglin Mountain saat kecil? Seharusnya iya. Aku dan guru pernah menyelamatkan banyak orang, yang lainnya tidak ingat. Gadis kecil itu sekitar 8 atau 9 tahun. Apakah kamu pernah memberinya sekuntum bunga lonceng? Bunga lonceng ada di mana-mana di Fenglin. Tentu aku pernah memberi bunga lonceng. Aku juga pernah memberi Tao Meiniang. Tao Meiniang, ya. Dia adalah seorang janda di kaki gunung kita. Di desa ini, semua orang besar dan kecil menerima. Hanya bicara tentang hal itu. Aku katakan padamu, anak ini beruntung. Saat disuntik dan minum obat, dia selalu menangis. Akhirnya, guru menyuruhku memberinya bunga lonceng. Dia tidak menangis lagi. Kenapa? Kamu masih ingin mendengar kisah baikku? Aku akan memberitahumu sekali lagi tentang masa kecilku. Sudahlah, aku lelah. Sebelum jelas apakah keluarga Hua adalah teman atau musuh. Lebih baik kita mengurangi keterlibatan dengannya. Nak, kita pasti akan kembali ke makam ibu. Seperti anjing yang ditinggalkan, meratapi. Kamu juga mulai membaca romanjia. Sesuai resep obat dan permainan yang diajarkan guru. Kode sandinya pasti. Cinta. Inisial ibu. Urutan dalam alfabet seharusnya 13 dan 17. Kode Lu Fei adalah 1317. Angin buku di bawah kolam teratai. Ibu Siu. Waktunya tidak banyak lagi. Kasihan kamu masih kecil. Kamu adalah keturunan keluarga Wuji. Saat ini seluruh kota mengucilkan keluarga Wuji. Tapi kamu harus ingat, membawa batu bata yang berharga bisa menjadi salah. Anakku, dalam segala hal lakukanlah dengan hati-hati. Surat pernikahan adalah kesepakatan antara aku dan Xia Linglong. Dr. Qin adalah penerus luar dari jarum dewa keluarga kita. Jika kamu ingin tahu rahasia ilmu keluarga, jika kamu ingin tahu ilmu rahasia keluarga dan rahasia jimat keluarga, pergilah ke Tavern Fengling. Ingat, melihat jimat sama dengan melihat kepala keluarga. Simply. Nikmati. Oh, ini bukan suami yang manja dari Hua Zixia. Kenapa sudah cepat bosan dengan Hua Zixia? Kamu menikah dengan Hua Zixia. Dia sebenarnya menjanjikan apa padamu? Selain itu, kotak kayu yang diberikan Hua Wenbo padamu, sebenarnya di dalamnya ada apa? Sepertinya kakak tahu banyak. Tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kekayaan keluarga Hua tidak ada hubungannya denganmu. Zhuang Yexiu, apakah kamu tidak malu? Di depan orang lain satu cara, di belakang satu cara lagi. Berani-beraninya memanfaatkan aku saat aku mabuk. Zhuang Yexiu. Awalnya aku mengira kamu adalah orang yang terhormat. Tak kusangka kamu memanfaatkan situasi. Saat aku tidak ada di keluarga Hua, kamu malah pindah masuk. Sampai menikah. Menikah. Susia menikah. Hentikan, kepala rumah kembali.
Sudah, bubar saja. Ayo, pemuda, kita berdua ini. Aku, ibumu, aku. Mengapa Dr. Zhou juga datang untuk mabuk? Tidak puas dengan istri kecil keluarga Hua. Pemilik Fengling Tavern menanyakan tentangmu. Siapa? Xiao Lingling. Boleh bicara sebentar? Tak tahu siapa Anda. Anda adalah. Aku ingin tahu semua informasi tentang Xia Leilong. Semakin rinci semakin baik. Dia adalah Xia Linglong, pendiri grup Hua. Istri pertama Hua Wenbo memiliki satu putri, Hua Zixia, berteman baik dengan Zhuang Lanxin. Setelah bisnis keluarga Zhuang gagal, Xia Linglong berusaha membantu. Setelah kembali dari Gunung Fengyin 15 tahun lalu, dia meninggal karena sakit parah. Setahun setelah itu, Hua Mengbo menikahi Zhuang Suru dan membawa Hua Zichun yang lebih tua 1 tahun dari Hua Zixia. Xia Linglong juga mantan pemilik Fenglin Tavern. Oh. Jadi pemilik saat ini kamu adalah. Siapa aku tidak penting bagi Tuan Muda. Jika aku ingin tahu, bagaimana? Apa yang Tuan Muda inginkan dariku? Silakan perintahkan saja. Kenapa perlu menanyakan identitasku? Apa kamu tidak tahu? Aku bisa mencium aroma berbagai herbal. Tentu saja aku juga bisa mencium aroma orang yang unik. Apa aku tidak mengenali aroma kamu? Lepaskan topeng itu. Hua Zixia. Ini adalah dokumen yang diserahkan oleh pemilik sebelumnya. Semuanya ada di dalam kotak kayu. Gunakan jimat untuk membukanya. Terlalu mabuk. Zhuang Chenyi-Siner diculik. Si Zhen sangat panik. Datang sendirian, lupa untuk meminta tebusan. Alamat. Distrik Chaoyang, Beijing, Changing. Oh, Hahaha. tidak heran kamu adalah Dr. Zhuang, benar-benar sendirian. Ayo. Di mana rahasia yang aku inginkan? Segera serahkan. Aku, Tuan Besar. Oh, aku akan membebaskanmu, Su Heibao. Jika berani, serang aku. Jangan sembarangan pada siapapun. Ada racun di kepalamu. Hahaha. Tanpa menunjukkan sedikit keterampilan, bagaimana bisa membunuhmu? Hahaha. Kau bukan terkena racun, kan? Seharusnya seluruh tubuhmu lumpuh dan tidak bisa bergerak. Barusan saat aku terjang racun itu. Aku sudah menyegel aliran darahku dengan ki. Racun itu sama sekali tidak bisa menjangkau seluruh tubuhku. Aku hanya berpura-pura terkena racun. Jika tidak ingin kamu semua, cepat pergi lepaskan leher bos. Kenapa masih terdiam? Cepat pergi. Ayo, cepat bertindak. Kak, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Hahaha. Cepat, ambil kembali perempuan itu untukku. Cepat. Hahaha. Aku akan membuat tanganmu tidak berfungsi. Lihat saja nanti bagaimana kau menjalankan bisnismu. Ma Zichuan. Semua orang di industri tahu, alat medis dari Hong Yuan Group itu, sebagian adalah barang yang dikembalikan dari luar negeri. Segera kembalikan barang cacat itu. Jika aku tidak mengembalikannya. Karena orang itu tahu siapa yang terlibat. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Pasar bunga kami bukan tempat untuk membuang sampah bagi Hong Yuan. Atas nama Presiden Pasar Bunga, aku perintahkan kau untuk mengembalikan pesanan itu.
Aku benar-benar penasaran. Jika nanti adikmu melemparkan pipa itu, aku tidak tahu apakah dia masih memiliki hati yang baik. Apa maksudmu? Brengsek berani menggangguku. Zhuang Yexiu, cepat katakan, apakah kau pernah pergi ke Fenglin Mountain di masa kecilmu? Aku sudah mengumpulkan obat di Fenglin Mountain sejak kecil, bersama guru. Apakah kau puas sekarang? Lepaskan topengmu. Pencinta bunga. Zhuang Yexiu. Dokter, kau tidak boleh terluka. Aku tidak mengizinkanmu terluka. HMPH. Kalian pergi periksa badannya. Lihat apakah dia memiliki buku rahasia di tubuhnya. Cari. Hai. HMPH. Hahaha. Katakan di mana kau menyimpan buku rahasia itu. Jika tidak, aku akan mematahkan seluruh urat tangan dan kakimu. Hahaha. Brengsek, kau. Yang bernama Su. Berani sekali. Berani mengganggu keluarga Wang. Kau benar-benar mencari mati. Kawan-kawan, ayo bekerja. Hajar dia. Hahaha. Aku akan melawan kalian. Dalam beberapa waktu, aku akan perlahan-lahan mengajarkan jarum Dewa Wuji kepada pengguna baru, kemudian mempromosikannya di rumah sakit. Aku mengambil cabang bunga. Aku membawa jarum Dewa Wuji ke pasar bunga, untuk memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Ternyata aku begitu naif. Jika tidak ada buku rahasia jarum Dewa Wuji, aku tidak ada artinya. Jika aku tidak memiliki kemampuan sejati, dan kekuatan yang menjadi milikku, aku akan selalu seperti hari ini. Kau lihat, keluarga Hua sedang berantakan. Mertua Su Heibao ditangkap. Mertua kedua, Zhuang Yexiu hilang. Iya. Keluarga Hua sekarang ingin menyerahkan kekuasaan kepada nona kedua, Hua Zixia. Hua Zixia ini selalu bergantung pada Zhuang Yexiu. Aku ingin tahu bagaimana dia ke depannya. Sudah mencarinya begitu lama, masih belum menemukan keberadaan pemimpin muda. Sekarang rumor di luar akan semakin banyak. Kau bilang, kenapa adikku bisa pergi tanpa memberi kabar? Sekarang yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan hal yang paling penting saat ini. Hanya dengan cara ini kita bisa meringankan beban si kecil. Ayah, kenapa saat kakak membutuhkan kita tidak bertindak? Sin Er, jangan berisik. Keluarga Wang sekarang saja susah untuk bertahan. Mana ada waktu untuk memikirkan urusan keluarga Hua? Apa di mata kalian? Aku hanya bisa ribut. Kenapa kamu tidak mengerti? Kita tidak membantu kakak Siu. Siapa yang akan mendukung kita di masa depan? Istirahatlah dengan baik. Urusan orang dewasa, jangan kamu campuri. Si brengsek Su Heibao. Katanya hanya membiarkan Sin Er jadi umpan. Nyatanya berani benar untuk bertindak jahat. Aku sudah mendapatkan kekuasaan di Wang. Cepat atau lambat, kita akan menuntutnya. Berita dari Hua Zong. CEO keluarga Hua, Hua Zi, menikah dengan dokter ajaib Wuji untuk mengatur saham. Hari ini harga saham keluarga Hua langsung jatuh saat dibuka. Nona besar memanggil rapat pemegang saham. Menganjurkan nona kedua untuk mundur dari manajemen. Selanjutnya bagaimana? Nona kedua hingga kini belum muncul. Selain itu, nona besar dan ibu sering berhubungan akhir-akhir ini. Mereka membahas cara menyelamatkan menantu. Kamu sampaikan pada Hua Zichun. Dia menyelamatkan Su Heibao, langsung keluar dari keluarga Hua. Selain itu, mertuaku akhir-akhir ini berbicara bisnis dengan kepala Huang dari Hong Yuan. Perlu tanda tanganmu. Ini kita tunda dulu. Cari dokter Zhuang dulu. Dokter Zhuang sudah hilang sejak tadi malam. Ayah, di mana kalian menyembunyikan Zhuang Yeqiu? Yang mulia. Ayah juga mencarinya ke sana kemari. Kamu harus selesaikan urusanmu sendiri dulu. Hua Zichun bukankah? Ingin mencuri sesuatu dari keluarga Hua. Silakan ambil. Aku hanya mau Zhuang Yexiu. Hahaha. Ini benar-benar takdir membantuku. Kali ini kita akhirnya bisa menaklukkan Wang dan Hua. Guru.
Apakah kamu tidak sedikit keras terhadap Hua Zixia? Aku tahu kamu punya perasaan untuk Hua Zixia. Sekarang ini adalah kesempatan baik untukmu, untuk merebut kembali segala yang diambil Zhuang Yeqiu. Kenapa aku memberikan kesempatan, tapi kamu malah tidak ingin? Hei, pengurus Hu. Si pemuda ada masalah. Jangan masuk dulu. Ada apa? Kuku kuda jadi kencang, sayang, aku ingin menyelamatkan Xie dan Bao yang ditangkap, menjaga martabat. Di tengah malam terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu, ya. Nona besar sekarang sedang berdebat untuk kembali bersama nona kedua. Ayah. Demi Hua Zixia, aku dan ibu sudah cukup sabar. Sejak kecil terpisah jauh darimu. Seandainya suamiku tidak terjebak oleh Zhuang Yeqiu, ibu juga tidak perlu berjuang untuk menyelamatkannya. Dia tidak akan mengalami kecelakaan dan meninggal. Huang Zixia, kau pembunuh. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Cukup. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada sia kecil. Jangan pikirkan dia lagi. Sekarang di luar sudah ramai dibicarakan bahwa si brengsek ini dan penipu bernama Zhuang menguasai harta keluarga Hua. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Dokter Zhuang itu bukanlah dokter hebat. Dia sekarang cukup kaya. Sudah tidur cukup. masih bisa berlari. Dokter Zhuang itu bukan dewa pengobatan. Sekarang dia sudah cukup kaya dan tidur nyenyak. Masih saja kabur. Hari ini jika dia tidak muncul untuk memberi penjelasan, kamu harus memberi penjelasan kepada perusahaan. Saya rela menyerahkan ponsel unik saya kepada Partai Komunis. Dia tidak melakukan kesalahan di pihak kami. Iya. Kalau sudah tidak percaya, ya sudah, ambil ini. Pakaian yang kamu kenakan itu juga dibeli dengan uang keluarga Hua. Kan, karena tidak ada rasa terima kasih lagi. Ya sudah, biarkan saja tersisa sebelum pergi. Dari situasi saat ini, untuk menjaga keselamatan Wang dan Hua, satu-satunya cara adalah mengungkap kekuatan misterius di balik medali keluarga. Apakah Li Yuanfang akan menjadi orang yang aku cari? Apa? Kamu pergi dari keluarga Hua tanpa meminta apa-apa. Jadi, sahammu masih di tanganmu, kan? Jiao, aku sudah kehilangan segalanya. Sekarang aku hanya punya kamu sebagai sahabat baikku. Tapi bagaimana dengan Zhuang Xi? Aku tidak percaya dia seperti yang dibilang orang luar. Seorang penipu. Aku juga tidak ingin percaya. Tapi dia sekarang di mana? Zixia. Paparazi dan investor di luar, semua tahu aku adalah satu-satunya sahabatmu. Setiap hari mereka menghalangi di depan rumahku ingin mencari masalah. Terpaksa tinggal di sini untuk sementara waktu. Jiao, aku yang membuatmu terjebak. Apa yang perlu dikhawatirkan? Sahabat baik harus saling mendukung. Hanya saja aku merasa menyusahkanmu tinggal di tempat seperti ini. Aku sudah menyerahkan semua harta keluarga Hua. Sekarang, hanya seorang pengemis yang tidak memiliki apa-apa. Apa hakku untuk menganggapmu tidak layak? Aku juga tidak tahu kapan Zhuang Yeqiu akan muncul. Wang Zixia memberiku uang untuk saham. Wang Zixia dan Guo Yisiong. Penipu besar. Kalian pergi dari sini. Pergi? Hati-hati dengan Hong Yuan Group yang akan menghancurkan kalian. Cepat pergi, cepat pergi. Zixia. Ini aku. Tidak tahu siapa, yang selalu memberitahu paparazzi tentang keberadaanmu, sehingga tidak ada tempat yang tenang. Pastinya itu si penggila. Beberapa orang benar-benar ingin menghabisi semuanya. Kalau tidak, ayo tinggal di rumahku beberapa hari. Aku orang yang berpengaruh. Mereka tidak berani mengganggu kelompok berpengaruh. Sudahlah. Hubungan antara keluarga Hua dan Hong Yuan memang tidak harmonis. Tinggal di sini pasti akan merepotkanmu. Dalam situasi seperti ini, masih mau bersaing denganku. Sekarang aku hanya anjing malang yang tidak memiliki apa-apa. Jangan bilang begitu. Aku tahu semua ini adalah ulah Zhuang Yeqiu. Kamu hanya menjadi korban. Sekarang kamu tenang saja. Setelah badai berlalu, aku bisa membuat Red Eye memberitahu semua orang siapa sebenarnya Zhuang Yanxiong itu. Kamu hanya korban. Aku bisa membuat Hong Yuan membantumu merebut kembali kekuasaan besar keluarga Hua. Zhuang Yeqiu.
Kamu sebenarnya pergi kemana? Apakah semua ini benar-benar salahmu? Hahaha. Hei, guru, mereka sudah sampai di rumahku. Di bawah pohon bunga tidak ada satu orang pun. Ketika aku menemukannya, dia bersama sahabatnya, Jiao Jiao. Dia masih waspada padaku, selalu menariknya bersamaku. Di dapur, aku sudah menyuruh seseorang meninggalkan obat tidur impor untukmu. Harus bagaimana? Silakan kamu urus sendiri. Guru, bukankah ini memanfaatkan situasi? Bodoh? Aku bahkan tidak memberinya racun. Kenapa kamu begitu penakut? Apakah kamu masih ingin membalas dendam? Ingin naik pangkat? Atau kamu ambil bunga musim panas untukku? Aku akan menjadikanmu menantu keluarga Hua. Menguasai kekuasaan besar keluarga Hua. Atau kamu beri aku jalan. Aku akan menciptakan dewa baru. Hong Yuan bisa membangkitkanmu. Juga bisa membangkitkan seekor anjing. Kamu. Bapak Li, apakah Anda ingat ini? Tuan muda. Ini adalah kantor master kita. Ini kantorku. Tenang saja, grup kami pasti akan memanfaatkannya. Yang tidak punya keberanian masih tahu. Kembali dan kenalan sebentar, ya. Ini adalah dokter dewa baru yang diundang oleh Hong Yuan Group. Master Tang Ming. Apa ini? Hahaha. Bukan sesuatu yang berarti. Ayo pergi minum teh. Hahaha. Aku tanya tentang kerjasama dengan Hong Yuan Medical. Aku tidak pernah memesan. Jelaskan padaku bagaimana ini bisa terjadi. Pak, aku juga melihat keuntungan di dalamnya. Ruangnya sangat besar. Hanya diberi jaminan. Jangan panggil aku Pak. Ayahmu sudah mati karena kamu. Pak, aku juga demi kebaikan keluarga Hua. Katakan pada Hong Yuan untuk tidak melanjutkan produk berikutnya. Bayar mereka denda pembatalan. Ini uangmu. Tentu saja kamu bilang bayar. Itu adalah sebuah sikap. Kembalikan barang yang sudah terjual dengan nilai pasar 2 kali lipat. Dalam berbisnis boleh. Tidak boleh melawan nurani. Produk ini sudah dijual dengan harga 10 kali lipat dari biaya. Kualitasnya masih ada masalah. Pasar bunga akan kau hancurkan. Apa maksudnya hancurkan olehku? Kamu juga tidak berpikir siapa yang membuat pasar bunga sampai seperti ini. Sekarang aku sedang membersihkan kekacauan. Itu juga untuk membersihkan kekacauanmu. Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Ayah. Kamu lebih percaya pada orang luar seperti Zhuang Yexiu, tapi tidak percaya pada putrimu sendiri. Aku rasa kamu sudah tua dan bingung. Aku kasih tahu kamu, pasar bunga yang sudah menandatangani kontrak hitam di atas putih. Sekarang adalah aku yang berkuasa. Kamu. Aku akan membunuhmu. Anak yang tidak berbakti. Ayah. Jangan lupa, penyamar dokter sudah pergi. Jangan marah sembarangan. Belakangan ini banyak perubahan di sini. Apakah ini karena cuaca di luar yang berubah? Grup Hua telah dibeli oleh miliarder misterius internasional. Bukankah itu Hong Yuan? Bukan Hong Yuan, itu pembeli yang lebih besar. Siapapun tidak tahu siapa dia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu juga pergi. Jaga diri.
Apakah ini akhir dari segalanya? Lalu kembali untuk apa? Minum segelas anggur. Maaf, kedai sudah tutup. Kalau begitu, kamu tidak perlu memungut uangku. Kamu datang minum sambil mengenakan topeng. Siapa yang tidak mengenakan topeng dalam hidup ini? Topengku ini masih bisa dilepas. Berapa banyak orang yang tidak bisa melepas topengnya? Mari kita angkat gelas untuk tamu istimewa ini. Anggap saja ini adalah tamu terakhir di kedai ini. Kenapa aku merasa kedai ini cukup baik? Tuan pemilikku sudah menghilang. Kedai ini juga tidak memiliki arti untuk ada. Aku pikir pemilikmu hanyalah seorang penipu. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk orang seperti itu. Tidak. Saya percaya dia bukan penipu. Dia pasti sedang menyelesaikan hal yang lebih penting. Meskipun saya sekarang terjebak dalam keadaan terdesak, saya tetap percaya suatu hari saya akan menemukan jalan keluar. Sepertinya, Kekuatan misterius ini. benar-benar berdampak besar pada seluruh bisnis. Keluarga Hua sudah diakuisisi. Menurut kamu, apakah kita perlu melakukan pencegahan? Pencegahan bagaimana? Sekarang keluarga Wang sama lemahnya dengan keluarga Hua. Kita hanya bisa menunggu pihak lain untuk menyelesaikannya. Bisakah kita pergi menemui Hong Yuan? Hong Yuan dan Hong Yuan sudah lama mengawasi kita. Seandainya Zhuang Yexiu ada. Jika keluarga Wang memiliki dewa pengobatan untuk menjaga. Dengar-dengar baru-baru ini ada dewa pengobatan Wuliang yang muncul. Keahlian medisnya tidak kalah dengan dewa pengobatan Wu Jin. Mungkin kita bisa mencarinya. Jika dia bersedia membantu kita. Keluarga Wang masih memiliki sedikit harapan. Kamu hanya bisa mengundurkan diri. Tuan Li, baru-baru ini kami beberapa kali mengumumkan rencana. Selalu dikhianati oleh Raja Internasional. Belum lagi. Bahkan negosiasi antara keluarga Wang dan keluarga Hua, kami bahkan langsung dikeluarkan. Siapa yang berani? Belum lagi, bahkan operasi tersembunyi dengan kakak macan dari keluarga Hua, ternyata juga dibongkar oleh orang lain. Sekarang semua masalah mengarah ke Hong Yuan Medical. Apa? Apakah ini juga tindakan modal internasional? Tentu saja tidak. Master Tang, bagaimana Anda yakin? Saya, Dewa Pengobatan Wuliang, bukan hanya nama kosong. Orang yang melaporkan kalian melakukan transaksi ilegal dengan keluarga Hua. Sudah ada yang memberitahu saya. Itu adalah siapa? Milikmu. Bukan barang. Sekolah kalian, Huangke. Saya tahu karena kamu diusir dari grup Hong Yuan. Tidak ada yang istimewa, hanya Hong Yuan. Dokter terkenal seperti ini, di mana tidak ada pekerjaan. Asalkan kamu masih ada hubungan dengan keluarga Guan, Hong Yuan tidak akan membiarkanmu masuk ke jalur itu. Belajar sedikit. Aku mengerti. Di hatiku, kamu lebih penting daripada Hong Yuan. Sampai sekarang masih memikirkan profesional yang menipu itu. Dia sebenarnya baik apa? Dia bukan penipu. Dia bukan penipu. Lalu saat kamu paling sulit, dia ada di mana? Dia ada di mana? Dia punya hal yang lebih penting. Aku percaya padanya. Hahaha. Baiklah. Kalau begitu, carilah dokter pura-pura itu. Yang mulia, tenangkan diri sedikit. Aku sangat tenang. Aku adalah dokter paling terkenal di Hong Yuan. Aku adalah jenius medis. Aku tidak perlu bukti darimu. Tidak perlu bukti darimu, apalagi bukti dari Zhuang Yexiu untuk membuktikanku. Yeah. Daun maple C. Ah,
Bahan mata merah. Ternyata kamu orang bermata merah. Yuan Ke adalah pengkhianat Keyes. Aku harus membersihkan rumah. Aku sudah menutup semua hatimu. Bahkan jika mati, aku tidak akan memberitahumu. Racun tersembunyi di gigi. Aku sudah mati. Wang Ke. Kita semua tahu, kamu yang mengungkap Hong Yuan dan jadi sasaran. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang Hong Yuan habiskan, berapa banyak cara yang digunakan untuk menutupi. Aku percaya suatu hari kebenaran akan terungkap. Tenang saja. Aku akan membuat grup Hong Yuan membayar harganya. Saudara Gao Ye, seandainya bukan karena kamu tiba-tiba menghilang, beberapa grup tidak akan menciptakan kekacauan seperti ini. Penyewa juga tidak akan mati, anak buahku. Nona Hua, Tuan Muda melakukan ini untuk mengintegrasikan kembali kekuatan. Selama waktu ini, dia sudah mendapatkan dukungan dari berbagai grup terkemuka internasional. Untuk dukungan baru terhadap keluarga Wuji, aku tidak peduli apa dukungannya. Zhuang Yexiu, kamu tidak bisa menjaga misterimu, menganggap kami sebagai bidak balas dendam. Musim bunga-bunga. Dia adalah tuan muda kami, juga pewaris keluarga Wuji. Kita semua harus mematuhi petunjuknya. Sudah berapa tahun berlalu, itu semua adalah urusan generasi sebelumnya. Kita hanyalah orang biasa. Kenapa kita selalu harus menghadapi kamu dengan identitas seperti ini, di luar hubungan majikan dan pelayan? Kenapa kita tidak bisa menjadi teman atau keluarga? Itu tulisan ibuku. Tanda tangan yang lain adalah ibuku. Direktur Chai. Apakah kamu bersedia untuk berdiskusi lagi? Aku tidak mau. Jangan tanyakan padaku lagi. Kamu adalah tuan muda. Aku hanyalah karakter kecil yang diusir dari keluarga Hua. Tidak layak untukmu. Tuan muda bagi saya. Hanya sebuah gelar biasa. Selain keluarga saudariku. Aku tidak peduli dengan yang lainnya, apalagi tidak peduli. Aku bahkan lebih tidak peduli. Apakah kamu adalah nona kedua dari keluarga Hua? Tapi keluarga Hua adalah rumahku. Ayahku masih di sana berjuang. Oh, aku sudah diam-diam mengakuisisi grup Hua. Kamu bisa kembali kapan saja. Kamu yang menyelamatkan keluarga Hua dari tangan Hong Yuan. Tapi keadaan sekarang. Apakah masih bisa kembali? Masih bisa kembali, kan? Tentu saja ada aku. Maaf, aku salah paham padamu. Zhaoju, pasar bunga kembali dengan kembalinya toko kecil bunga musim panas. Pemegang saham mengejar kenaikan, modal kembali mengalir. Sekarang sudah perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar. Kerajaan. Sekarang, dengan akuisisi pasar bunga yang berdebu, harga saham Wang juga mulai stabil. Ini dia. Grup Hong Yuan. Tenang saja. Aku tidak akan melakukannya. Nak, kamu juga harus perhatikan keselamatanmu. Si Hong Lian berani menyerang Huang Ke. Itu juga merugikanmu. Dengar-dengar, mereka baru-baru ini mendukung seseorang yang disebut Dewa Pengobatan Wuliang. Dia terus menyerang kekuatanmu. Baiklah, aku tahu. Ngomong-ngomong, selama aku tidak ada, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana kamu tahu? Tante Wang memberitahuku semuanya. Aturan keluarga Wujil, naga kembar ke laut, satu terang satu gelap. Aturan ini mulai hari ini dibatalkan. Kamu akan mengelola semua urusan dalam negeri. Hai. Halo. Haruskah aku memanggilmu Bibi atau Kakak Bai? Kamu ini berpikir terlalu jauh. Mau memanggilku Bibi. Selesaikan urusanmu dulu. Lalu apa? Kita tidak bisa jadi kerabat. Hai. Apakah asal-usulmu sudah jelas? Ayahku dulu demi melindungi rahasia jarum Dewa Wujil. Terpaksa didorong hingga tebing. Akhirnya hancur berkeping-keping. Ibuku mengandung aku dan terpaksa melarikan diri ke Gunung Fengming.
Dia adalah Qin Shengyi. Qin Shengyi demi melindungi kami berdua. Maka, Ibu Li Yuanfang masing-masing mengurus urusan dalam dan luar negeri. Keluarga internasional dalam beberapa tahun ini menghadapi konflik dengan banyak keluarga besar. Keluarga Hua dan Wang semuanya terlibat. Namun mereka semua tidak pernah mengkhianati ayah. Ibu, anak yang tidak berbakti. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Perseteruan antara generasi tua kalian sangat rumit. Aku juga sudah mengerti. Ibu, aku tidak berencana untuk membalas dendam. Mulai sekarang aku akan mengembangkan seni pengobatan wujil. Keluarga Hua dan Wang sekarang aman, kan? Aman. Bahaya baru saja dimulai. Apa katamu? Ming Yuan. Kamu tidak akan terlalu khawatir, kan? Siapa yang harus menyelidiki kekuatan misterius ini? Itu Zhuang Yexiu. Dialah. Tidak mungkin. Dia bergabung dengan beberapa kekuatan besar di luar negeri, menekan upaya akuisisi Wang dan Hua. Ini adalah orang kita. Itu bagus. Warisan keluarga Wang kita. Akhirnya bisa menyelamatkan jerih payah kami selama beberapa generasi. Kenapa harus hancur di tanganku? Kabar baik, kami telah mengundang Master Pengobatan Wuliang, Tang. Nyonya Sun. Aku mewakili saudariku Hua Zixia mencarikanmu dokter hebat yang lebih baik dari Zhuang Yexiu. Hua Zixia bukanlah orang yang diusir dari keluarga Hua. Hua Zixia sudah kembali dengan penuh percaya diri. Sekarang keluarga Hua dipimpin olehnya lagi. Lihat, ini juga untuk membantu dia. Keluarga Wang tidak pernah meminta bantuan keluarga Hua. Kamu adalah tamu, Master Tang, karena kau adalah dokter Dewa Wuliang, maka kamu adalah tamu terhormat kami. Silakan masuk ruang teh untuk minum teh. Teh yang baik, teh yang baik. Ini teh dari mana? Lain kali aku juga beli sedikit. Teh ini adalah teh kesehatan yang direkomendasikan oleh Dr. Zhuang Yexiu. Oh, Xiao Zhuang. Oh. Kamu juga kenal Dr. Zhuang. Gurunya juga bisa dibilang setengah rekan saya. Silakan tenang, Nyonya tua. Keahlian medis saya tidak kalah dari Xiao Zhuang. Kakak Kiyu. Bukankah ini dokter hebat? Iya, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa di rumah kita? Keluarga Hua belum kenyang masih mau datang ke rumah Wang untuk makan. Kakak Xiu adalah kakak angkatku. Jangan salah paham. Haha. Kalau tidak ada salah paham, tidak mungkin ada salah paham. Tetapi kalian keluarga Wang harus hati-hati. Hati-hati, dia mungkin akan mengkhianati kalian semua. Diberikan pada istrinya. Haha. Jangan hiraukan dia. Tidak baik, tidak baik. Nyonya tua kembali sakit. Kenapa bisa begitu? Katanya setelah minum teh kesehatan kamu, kondisinya kritis. Xin Yu. Aku dengar tentang situasi Nyonya Sun. Jadi segera datang. Kamu masih berani datang ke sini. Ini semua karena kalian. Xin Yu, kamu bilang apa? Usir orang-orang dari keluarga Hua. Serang. Xiu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tadi aku menggunakan semua tenaga hidupku. Hanya bisa dengan susah payah mengendalikan jarum, menekan racun di dalam tubuh Nyonya tua. Kakak Xiu, bagaimana dengan nenek? Hanya bisa menekan racun itu. Situasinya tidak baik. Aku juga tidak terlalu jelas tentang situasi sebenarnya. Tidak mungkin. Kamu adalah dokter hebat. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Apakah kamu bersekongkol dengan Hua Zixia untuk meracun keluarga Wang kami? Kalian ingin menelan grup Wang. Grappa Fruit. Jangan bicara sembarangan. Nyonya tua baru-baru ini bertemu siapa saja, makan apa saja.
Itu adalah dokter hebat yang dibawa oleh Pasar Hua. Nenek juga jatuh sakit setelah minum teh bersamanya. Kamu maksud yang mana? Hua Zichun membawa Tangming ke sini. Dia adalah kakak perempuan Hua Zichun. Begitu aku kembali ke studio lukis, Hua Zichun sudah menghilang. Ternyata dia berhubungan dengan dokter hebat ini. Aku baik-baik saja. Dokter hebat ini seharusnya hanya menjalankan kekuatan di belakang. Tetapi sakitnya Nyonya San pasti ada hubungannya dengan dokter yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi dia bahkan bisa menggunakan cara yang bahkan aku tidak kenal untuk meracuni Nyonya tua. Dokter yang tidak bertanggung jawab ini. Hahaha. Tidak menyangka dokter Zuang ini benar-benar luar biasa. Bisa membalikan keadaan. Li Zong, kenapa kamu masih memujinya? Si Zuang ini mengandalkan sedikit keahlian medis, menipu orang di mana-mana. Seandainya aku punya kemampuan seperti jarum suci, diam kamu. Dokter Tang. Aku telah mendukung dan membesarkanmu begitu lama. Tidak pernah melihat kamu melakukan hal yang berarti. Sebarkan berita. Nyonya San dalam kondisi kritis. Dokter hebat dan dokter suci segera akan bertindak. Lihat siapa yang bisa menyelamatkan. Baiklah. Li Zong. Li Zong, aku tidak bisa menghentikan. Sudah disepakati bahwa ini adalah gejala ringan. Menghancurkan reputasi Zhuang Yexiu. Kenapa ibuku dalam keadaan kritis? Dosis racun yang kukasih sangat sedikit. Orang biasa paling-paling hanya sakit perut. Nenek itu sudah punya penyakit bawaan. Apa urusannya dengan aku? Kau memang sangat brengsek. Wang Zong, HMPH, sekarang baru datang ke sini berpura-pura berbakti. Apa tidak terlambat? Tapi tenang saja. Penyakit nenek itu akan diobati oleh Dr. Wuliang dan Dr. Wujidi secara terpisah. Orang lain tidak seberuntung ini. Hahaha. Pak Li ini cukup berbakat. Sebarkan berita bahwa Dr. Wujidi siap bertarung. Kedua belah pihak akan menggunakan obat terbaru yang dikembangkan. Presiden Li harus turun tangan sendiri. Sepertinya dia ingin menyeretku ke dalam masalah. Jika begitu, aku akan ikut serta. Orang tua ini, jika hidupnya kuat, kita akan mengikuti rencananya. Menggunakan obat terbaru yang dikembangkan oleh grup Hong Yuan. Hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Pasti akan membuatmu menyerahkan Zuang. Dr. Wuliang. Siapa yang menginginkan nama besar? Wah wah wah, sakit sekali. Sakit. Ayo berhenti. Siapa namanya? Disebut mencari mati. Ah. Apakah kamu sengaja mencari masalah untuk membunuh Nenek San? Titik akupunktur yang kamu pilih memang benar. Kenapa kamu memanfaatkan jarum perak untuk menggerakkan jarum perak lainnya? Betul. Diamlah. Aku Dr. Wuliang yang terhormat, bekerja sama dengan obat khusus terbaru dari Hong Yuan. Bagaimana bisa tidak berhasil? Hahaha. Bagus, sangat bagus. Kali ini kita menang dalam kompetisi ini. Hahaha. Bukankah kamu dokter hebat? Apakah sudah memberi obat kita kepada Nyonya San? Beritahu saya apa yang terjadi ini. Ini adalah takdir. Apa urusannya dengan Tang Ming? Nyonya Song tiba-tiba pingsan. Juga dalam keadaan mati suri. Saya masih memiliki 2 menit waktu.
Dia bahkan menggunakan ki untuk mengendalikan jarum. Ini. Kepala saya terasa sangat nyaman. Tidak terasa sakit lagi. Ah, saya sudah sembuh total. Nenek. Iya, 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 iya. Nenek sudah sembuh. Kamu benar-benar hebat. Kamu ngomong apa sih? Stella. Apa? Hahaha. Dokter Tang ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Buang-buang waktu saya. Haha, racun ini adalah senjata terakhir saya. Hahaha. Masih mau mengganggu saya, mata merah tidak akan kalah. Yo, saya bilang, bagaimana mungkin adikku tertarik padamu? Badanmu lumayan bagus. Sekarang kamu tidak punya kertas. Saya lihat kamu. Hahaha. Kalian tunggu mati di sini saja. Kami akan mengklaim ini sebagai kecelakaan medis. Hahaha. Sebelum pergi, saya akan memberikanmu hadiah. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sangat pandai menggunakan jarum? Saya membuatmu tidak akan bisa menggunakan jarum selamanya. Aha. Haha. Tolong, biarkan Zhuang Yexiu pergi. Kakak hanya ingin perusahaan, kan? Saya akan memberikannya padamu. Sekarang saya memiliki grup Hong Yuan dan Presiden Li. Apakah dia masih akan peduli padamu? Hahaha. Tidur. Ambil kastanya kamu untuk menusuk saya. Saya tidak bisa. Saya akan mengajarkanmu. Cepat. Saya takut saya tidak bisa. Kami mengubah energi menjadi kenyataan. Ada satu prinsip terpenting, yaitu menggunakan ki untuk mengendalikan jarum. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, yaitu menggunakan hati untuk mengendalikan ki. Selama kamu memiliki hati yang baik, dengan niat untuk menyelamatkan orang, kamu bisa melakukannya. Sekarang ikuti urutanku. Di bawah telinga kiri saya sejauh 3 inci, di pelipis kanan. Dan juga di 3 titik tepat di tengah dada saya. Tusuklah di masing-masing. Saya tidak berani. Bukankah saya ini hanya nyawa yang buruk? Memberi kamu anak perempuan untuk berlatih adalah keberuntungan saya. Anggap saja. Anggap saja seperti saat pertama kali bertemu saya. Kamu tidak suka, tusuklah dengan keras. Ayo. Apa itu dokter agung tanpa batas? Beritahu pengurus Wu untuk memanggil dokter terkenal dari luar negeri. Baiklah, saya akan menunggu kabar dari Tuan. Apa yang harus dilakukan tentang orang bernama Zhuang itu? Grup Hong Yuan, itu kan semua milikmu. Hahaha. Biar mereka tidak berani berbuat banyak. Kalian mau apa? Saya akan melapor ke polisi. Kamu lapor ya? Kebetulan aku ada yang ingin dibicarakan dengan polisi. Pemuda, tampaknya kamu kalah dalam perlombaan kecantikan. Harga saham sedang merosot. Burung elang.
Kamu telah menyelamatkan nyawaku sekali lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Pemuda. Nenek, jangan sungkan-sungkan. Mulai hari ini, grup Huas dan Wang akan bergabung menjadi perusahaan induk. Dipimpin oleh keluarga Wuji, Tuan Hei. Setiap cabang keluarga akan terus mengelola perusahaan masing-masing. Pasar luar negeri akan terus dikelola oleh ibu guru, Li Yuanfang. Mulai hari ini, ilmu rahasia keluarga Wuji akan aku bagikan kepada semua perusahaan. Tanpa memisahkan kamu dan aku, mewarisi dan mengembangkan inti dari Dr. Wuji. Dokter. Dokter. Ikuti perintah pemuda dengan baik. Sekali menjadi guru, selamanya menjadi ibu. Aku mewakili ibu kandung Zhuang Yexiu untuk melamar pada Huazi. Tidak tahu apakah Tuan Hua setuju. Ya baik. Setuju, setuju. Malam ini juga akan masuk ke kamar pengantin. Baik, 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 baik. Baik.